Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat NU sekalian, selamat malam nih. Hari ini Senin tanggal 28 Juli 2021. Kita jumpa lagi dalam program Mirungganan, ngobrol ngalor ngidul ono manfaate. Tentunya dengan narasumber yang ciamik dong. Nah, tapi sebelumnya kita tetap selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Ngoten nggih. Tema Mirungganan kali ini yaitu meneguhkan kecap Nusantara. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Dari namanya itu sudah keren. Narasumber kali ini kita datangkan dari jauh nih, berbeda provinsi. Dari Mertoyudan, mana nih Mertoyudan? Sahabat-sahabat NU Mertoyudan, ini ada warga Mertoyudan. Ya. Beliau ini adalah owner kecap Nusantara. Sekaligus ketua Ansor Ranting Banjarnegara periode 2017-2020 dan juga ketua Tanfiziah NU Ranting Banjarnegara periode 2020 dan juga ketua IPNU Ranting Banjarnegara tahun 2020. Luar biasa nih, karirnya di NU luar biasa nih. LPNU. Oh, di LTNU. IPNU. Ya, IPNU, tapi juga di NU kan. Ya, untuk sahabat-sahabat semua jangan lupa untuk follow IG kita di NU Borobudur dan juga like, share dan juga subscribe NU Borobudur. Jangan lupa untuk terus pantengi program-program kita agar kita lebih semangat lagi untuk memberikan kegiatan ataupun program-program yang luar biasa. Langsung saja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki panggilnya Mas, Pak atau Kang? Ya apa aja boleh lah. Apa aja boleh, Mas. Mas, nggih. Oh iya, lupa kita kenali nih. Ownernya namanya adalah Mas Ari Setiawan. Betul nggih. Pasti orangnya setia nih ya. Amin. Boleh ngobrol sedikit Mas Ari? Boleh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kenalan dong. Saya Haris Setiawan dari Gelagah Banjarnegara. Dalamnya pundi niki? Nggih, daleme Gelagah Banjarnegara di sebelah selatannya SMA Taruna Nusantara. Oh iya. Sebelah selatannya Segedit. Masuknya Gelagah. Masuknya Gelagah. Gelagah. Nek mboten Gelagah, sanes Gelagah Indah nggih. Gelagah Banjarnegara nggih. Kabupaten Magelang. Nggih. Sejarahnya Mas. Sejarah panjenengan nggih. Maksudnya profil panjenengan. Profil nggih. Nama, alamat, mungkin ada beberapa teman-teman nih penasaran nih siapa sih ini? Oke. Perkenalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiawan di kampungnya di Gelagah Banjarnegara Mertoyudan, jadi sebelah selatane SMA Taruna Nusantara itu. Terus saya itu dulu sedikit bercerita. Dulu SD, setelah SD 6 tahun terus saya SMP di SMP 1 Tempuran Magelang itu. Setelah SMP saya di pesantren Lirboyo Kediri. Jadi saya alumni pesantren Lirboyo Kediri. Jadi saya sekolah formalnya itu hanya sampai di SLTP saja. Terus saya di pesantren Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, pengasuhipun almarhum Bal Mahfullah Simbah Kiai Haji Idris Marzuki ketika itu dan masai-masai yang lain. Terus saya kelas 2 SMP itu sebenarnya sudah pengen mondok. Nanti kelas 2 SMP itu saya sudah pengen
di pesantren, tapi orang tua membolehkan diteruskan sekalian lah sampai tamat SMP baru mondok di pesantren Lirboyo. Terus saya setelah mondok di Lirboyo pulang, terus ya di rumah ngajaran sekolah napa niku ngaji anak-anak bakda maghrib, siangnya bekerja ya sai-saisane, terus 8 bulan kemudian menikah. Nanti kenal perempuan hanya sebulan atau berapa minggu gitu langsung nikah. Hati pernikahan setelah pacaran setelah nikah. Jadi saya itu sangat islami, itu sangat islami. Wah, luar biasa dong. Akang-akang santri. Sangat islami ini. Nah, terus saya nggih napa niku terus bekerja sai-saisane berkembang nggih diniati nggih napa nggih. Sebenarnya santri niku identik hanya untuk mengaji, terus di bidang ekonominya mungkin nggih secara matematik atau analoginya mesti nggih isane ngoten-ngoten niku. Tapi niku mungkin ya, mindset orang-orang sekarang itu nggih harus diubah lah. Karena santri sekarang itu meskipun santri di pondok pesantren salaf, saya kira daya jangkau pemikiran itu jauh melebihi orang lain. Karena memang di pesantren khususnya di salaf niku dididik bukan hanya yang saya alami nggih, bukan hanya diajarkan kitab kuning tapi diajarkan untuk survive. Kahanan kaya ngaten pun biasa lah. Santri ora mangan iku pun biasa. Santri mangane hanya telo beberapa minggu saja, sangune telas itu, sangune habis, makan beberapa minggu saja itu karo telo terus itu biasa. Artinya barang ono pandemi hanya 2 tahun, saya bilang hanya 2 tahun itu saya kira nek santri itu sudah wis iso nyandang iso mangan pun alhamdulillah. Hati bukan suatu halangan untuk berkarya masalah pandemi ini ngoten niku. Betul banget, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong garwane juga Mbak santri juga. Oh, garwane nggih santri desa. Santri desa. Santri di pesantren di Tempuran itu di kecilnya, waktu kecilnya katanya pernah nyantri kalong, artinya nyantri sore terus sore malam pulang. Di pondok pesantren Al Inayah Larangan Kulon nggih. Asuhan Mbah Kiai Muhadi Saibani itu. Asmane siapa nih? Asmane mungkin dia lagi nonton juga nih. Iya betul. Betul tadi requestnya banyak, ternyata beliau ini adalah fansnya banyak. Belum tampil udah pada japri, itu enggak masnya dalamnya Tanjung. Saya bilang, saya nanti kenalannya nanti. Asmane Mbak Lili Muflihah itu pengurus Fatayat sekali, jadi pengurus Fatayat Ranting Banjarnegara. Pengurus Fatayatnya nggih. Mosok sing kakung Ansor. Sing lanang Ansor, sing wedok kok ora Fatayat kan ya. Pripun lak ngoten. Luar biasa. Tepuk tangan sekalian. Cinta mati nggih insyaallah. Setia sama ibunya Mbak Lili. Halo, selamat malam Mbak Lili. Dan juga sejarahnya panjenengan nih Mas, kan buka usahanya itu tidak hanya kali ini saja. Okay. Ada juga beliau ini peternak ayam pedaging. Ayam pedaging. Okay. Dan juga grosir gula Jawa. Terus pertanian jambu kristal. Catering juga. Niki mboten nuranrahi kancane niki. Produsen kecap Nusantara ya pasti. Ini perjalanan itu berapa tahun panjenengan? Semuanya masih eksis kah? Masih eksis. Ayam itu ayam nunggu saya bercerita mulai napa riyen ayam riyen nggih, ayam. Ayam niku saya bukan ayam pedaging broiler itu bukan.
ayam sing saya Kampung. ini saya ayam niku ayam pejantan dados pabrik itu pabrik DUC, pabrik kutuk itu di Surabaya itu kan memproduksi kutuk DUC untuk ayam petelur nanti gede nih. Nah, ketika kok lahir ceprole pecandok itu lahirnya kok jantan, ini menjadi afkir, harganya murah. Lah itu gedene menjadi pejantan, ayamnya jago-jago jengger wilah putih-putih nih kok. Nanti masuknya menjadi cara ting apa nih kok? Tenggen pecel lele ting Lamongan niku masuknya ayam kampung namanya. Misalnya pesan ayam kampung gini kok ayam pejantan saya itu. Nah itu saya mulai 4 tahun yang lalu. Saya tertarik, terus saya tidak langsung ngingu melihara terus langsung 20.000, 30.000 enggak. Saya dari 100 dulu. Saya nerak 100. Saya teliti mulai dari perkembangan itu kan panen 2 bulan 60 hari kalau ayam broiler kan 35 hari panen. Kalau ayam broiler itu kemitraan, kalau ayam pejantan ini kan mandiri. Nah, dari 100 ini tak teliti mulai perkembangannya. Obat-obatannya apa, pakane apa sampai panen yang pertama. Dengan hasil indeks target produksinya, target bobotnya berapa. Panen yang pertama itu tak panen. Wah, ini kurang bagus. Terus saya tenak lagi. Terus ngedotke diusir lagi, tak bikin dengan pakan obat yang berbeda. 2 bulan kemudian dengan hasil wah ini kok bagus. Itu bertahap sampai ke 5 atau ke 6-nya. Baru ke 6 saya sudah bisa menentukan, sudah bisa target bobot yang diinginkan. Nah setelah itu yang ke-7-nya panenan DUC turun yang ke-7 ini tak bikin ayam itu ben penyakitan piye. Tak gawe penyakit ditibani apa amonia dicampur-campur diwai basah diwai air ben penyakitan. Terus diwai obat ini sampai maksud saya itu supaya piye carane kita tahu penyakitnya. Nek ini nek penyakit gumboro ini obatnya apa. Ketika nanti memelihara skala besar saya sudah bisa mengantisipasi gitu. Begitu saya tahu obat-obatnya, setelah tak wei virus tak kasih ND, tak kasih virus apa, dia bisa mati kabeh. Pengen tak gawe. Ben mati ngoten lho. Akhirnya obatnya iki. Setelah saya tahu obat-obatannya, setelah saya tahu penyakitnya, ini pengendaliannya pakai ini, begitu saya baru mengembangkan usaha ini. Baru saya mengembangkan ayam ini tak kembangkan menjadi 500 ekor. Yang panen 2 bulan berikutnya saya ternak 1.000 ekor. Sampai sekarang saya ternak sekitar yang kemarin itu 20.000 ekor. 20.000. Itu yang ayam. Berarti semua Lamongan itu, bakul Lamongan tuh pasti teng jenengan. Betul. Karena saya tuh larinya ke Jabodetabek bukan di sini. Langsung ke sana. Kalau di sini kan skala mungkin Kecil. warung kecil nggih mesti. Konsumtifnya itu kecil, kalau di Jabodetabek kan besar skala. Nanti ayam itu dibawa ke Jabodetabek itu. Luar biasa kan. Nggih. Jenengan itu buat penelitian sendiri. Sendiri. Luar biasa. Ini ada pendampingan juga dari dinas. Oh mboten, itu mandiri Tidak. semua, nggih mandiri semua. Mandiri. Autodidak nih kan. Dan saya pengen tahu ini responnya si istri bagaimana, Pak kok dipateni kabeh. Itu kadang Itu kan gimana nggih, itu? Nggih, ya enggak tahu nggih niku. Karena itu penelitian secara tertutup niku. Oh tertutup. Tertutup, niku penelitian tertutup. Ini tak kasih tahu Setelah seperti ada itu. hasilnya. Nggih, ngoten nggih. sebenarnya tujuannya seperti ini. Jadi dari situ niku nggih di napa? Kolabkan antara apa nggih? Pengalaman itu adalah guru terbaik nih. Pengalaman itu guru terbaik. Mungkin nuwun sewu orang yang kuliah atau sekolah di peternakan belum tentu tahu, belum tentu dalam tanda kutip belum tentu semuanya tahu di
kejadian atau keadaan yang ada di lapangan itu sangat berbeda. Mungkin itu berarti mong santri niku keuntungannya biasanya rata-rata yang tahu menang nekat. Betul. Menang nekat. Modalnya modal nekat nih beliau. Menang nekat. Terus setelah pedagang, jadi awal itu Nggih. usahanya ayam pedagang ini. Betul. Itu usaha yang ketiga atau empat nggih. Yang pertama niku kula pernah buka toko material. Nanti saya pulang mondok itu pulang tahun 2008 gitu, 2007 saya buka pengetikan itu apa? Rental komputer itu di Tempuran juga. Itu hanya bertahan 4 bulan bosen. Wong mek ngeprint alat fotokopi itu 13,5 juta. Ketika mau fotokopi cerit bayar 100. Iya. Wah, bosen. Akhirnya tutup ganti toko material di sebelah Balai Desa Sidoagung itu. Sebelah Balai Desa Sidoagung itu. Nanti metes arah Borobudur itu nggih. Sebelahan sama Balai Desa Sidoagung itu. Terus itu bertahan berapa tahun nggih itu. Sampai 2012 2013 niku nggih terus nganu napa? Bosen malih. Nggih mboten bosen niku kurang beruntung di sana saya. Itu kurang beruntung di sana. Terus saya usaha gula Jawa itu membantu orang tua terus meneruskan gaya tokat usaha warisan usaha gula Jawa itu yang sudah mulai gula Jawa itu sudah mulai dari tahun 82 sampai sekarang. Nah, sampai sekarang terus di sana kan saya sudah tahu berkembang baru setelah sampai di sana akhirnya kan kenal banyak orang terus nopo akhirnya terus pengen apa kok ide ini terus ayam punya ide nggak ayam terus punya link lagi di catering itu terus saya catering tapi catering saya bukan catering di wedding atau IO apa itu bukan catering saya itu catering untuk menyuplai di akademi militer. Jadi catering saya itu bukan catering di kaya apa niku nikahan acara tembok tapi catering di akademi militer niku untuk menyuplai konsumsi untuk taruna. Setiap hari itu. Setiap hari. Berarti mau menang nekat niku. Tadi perjalanan hidup saya itu mau menang nekat nih intinya. Yang penting punya tekad yang kuat usaha pengen maju. Semuanya itu tak angan-angan kok kabeh kok mergo nekat ngoten lho. Betul, modal nekat tapi insyaallah saya ora begitu bukan sekolah dimasak tapi ketika kau sama iso masak. Takoni sama pihak Akmil itu. Sampean bisa masak? Bisa. Paling ra iso. Sehari berapa itu, Pak? Kalau siswa itu kan fluktuatif ya, ada yang 1.100, 1.500, 1.000 berapa. Makan kan 3 kali. Untuk sekarang pekerjanya berapa nih? Panjenengan nih. Nggih, adalah gitu ada. Boleh salam-salam juga. Adalah itu. Sebentar nanti kita lanjutkan lagi. Buat sahabat-sahabat NU yang ingin ngasih komentar atau memberikan kritik, saran dan juga salam-salam bisa langsung ketik di bawah, kolom di bawah tentunya. Kita lanjutin lagi nih Mas. Terus sampai jadi produsen kecap Nusantara itu sendiri gimana? Nusantara itu Nusantara itu kan baru beberapa bulan yang lalu. Jadi awalnya barokai khidmah saya kira khidmah di NU ini banyak silaturahim dadoke panjang umure barokah rezeki memang betul. Jadi di NU niku di MBC itu di MBC itu kebetulan saya itu kan di dapuk dados tenggen LPNU, Lembaga Perekonomian NU. Terus ndherekaken teng LPNU itu. Pas ketika rapat niku kira-kira dari LPNU itu mau buat event inovasi apa. Saya bilang tak angen-angen apa ya, kecap.
kira-kira bisa nggak gawe kecap ya? Wah sakit barang dunya kok ora ono sing angel lah ngono. Karena sing wis-wis gak ngoten. Modale nekat iku nggih. Nekat. Dados iku batak kita pan isih angel sinau mulai nggih jenenge gramatika Arab sing sudah nggih. Mulai kula masuk mulai tak angen-angen prinsipnya ngene. Berarti pelajaran iso membaca kitab kuning niku membutuhkan kan sorof, membutuhkan mulai saka jurumiyah, imriti, terus napa niku alfiyah, terus dereng sing perangkat-perangkat yang lain, ilmu yang lain tentang sorofe, tasrifan dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, 8 tahun. Ben iso ngerti kitab, wis ben saged ra ketung sekedhik niku ngertos napa niku jenengane maca Quran sak maknane, artinya memahami Quran dengan semestinya ngoten. Niku kan sedemikian membutuhkan waktu yang lama. Niku barang akhirat ngoten lho. Nek barang dunya niku gampang. Sangat mudah barang dunya. Wong kata dibekali akhir kan dari situ pun pikir barang dunya niku ora ono sing angel. Mung dhewe itu mau atau enggaknya ngoten. Seperti kecap itu kecap itu kan hasil pemikiran dari berbagai pemikiran yang lama tuh. Pemikiran lama mulai saya orang cah pondok orang ngerti pitik iso ngingu pitik. Sekarang sudah 20.000 sudah terbukti kan. Terus di catering Akmil itu saya tidak bisa masak sing sedemikian aneka macam mulai mulai macam-macam menu makanan di Akmil itu. Ternyata saya juga bisa. Ya modal nekat itu. Akhirnya dipercaya sampai sekarang. Itu sudah berapa tahun itu? 3 tahun, baru 3 tahun. Itu ternyata saya bisa. Kecap ini saya juga nol. Kecap carane piye saya juga nol. Tapi ternyata mana kecapnya nih? Mana ini? Ternyata saya juga bisa gitu loh. Ternyata saya juga bisa. Itu barokah nek sing kecap ini barokah NU derek khidmah tinggen NU nih. Ini kan prosesnya juga lama nih prosesnya nih. Terus membuat kecap niku dibutuhkan waktu 35 hari, paling cepat 35 hari. 1 bulan lebih. Nggih, dan saya pastikan ini karena sudah masuk lab ya. Saya pastikan ini kecap niki hitamnya ini bukan pewarna nggih. Ini bukan buatan pewarna, terus kentalnya bukan karena CMC atau bahan pengental makanan kimia. Terus awet sampai setahun niku juga bukan dari natrium benzoat. Tapi memang niki proses fermentasi yang alami, bahan-bahannya juga alami. Niki onone mung NU niki kecap ngeten niki. Jadi niki aman nek pengen orang sekarang niku rentan penyakit nggih, rentan terjangkit karena faktor makanan. Betul. Nah, hanya niki saya kira sing NU sing duwe sing makan yang warga NU harus bangga loh. Oke. Siapa pencinta kecap? Saya juga termasuk nih, ada Nusantara. Ini Kecap manis gambar nih. Gambar jagat nih logonya gambar jagat. Oh iya. Logonya juga ada hijau dan merah. Hijau. Kenapa merah? Kenapa merah? Karena kompetitor lain kan banyak yang merah. Kompetitor lain maksudnya bukan partai loh. Iya, betul. Kompetitor lain itu kecap yang identik warna merah. Contoh guys, bukan saya sebut merek tapi kan kebanyakan hijau kecap dan itu merah. hijau dan merah. Betul. Kalau hijau, merah kan banyak tau. Biasanya kan ABC merah, terus kecap Kijang Jantan itu merah, kecap kalkun merah, kecap ABC merah, Indofood merah. Ya, ben kok ono kecap merah iki apa to Nusantara. Betul, harus bangga ini warga NU, terutama Provinsi Mertoyudan ini. Punya potensi yang luar biasa. Bisa kita contoh juga quotes-nya beliau ini, sing penting modal nekat. Tepuk tangan dong, luar biasa ini. Untuk harganya sendiri gimana nih? Untuk harganya sendiri? Oh, harga kalau kecap Bangun 20.000 itu 8.000.
8.000. 8.000. Termasuk terjangkau nih Nggih. buat Kalau yang teman-teman. ini 15.000. 15.000, lebih murah daripada cap itu. Ini bisa kita coba teman-teman yang pengen Kecap. kecap NU, yo. Nggih sama sate. Semangat warga Nggih, NU. sebentar lagi Beliau musim. nih beli. Nggih. Bisa juga hubungi di admin di bawah ini. Sebentar lagi kan musim sate-sate. Oh betul sekali. Luar Sebentar biasa lagi kan nih. musim Idul Kurban kan banyak Hanya membutuhkan kecap. 8.000 saja dan yang berapa itu? Ini 15.000. 15.000 untuk berapa liter? Ini 650 600 mili. Yang niku itu sasi 200. mboten mesti entek. Nggih. Bagi ibu-ibu nih jangan lupa teman-teman ibu-ibu harus beli nih. Siap ya? Nggih. Tak ceritain sedikit prosesnya ya. Ben napa iya. niku? Biar lebih mantep. Nggih lebih mantap. Ajeng niru nggih monggo. Saya mboten napa-napa ajeng ditiru Kula produknya. mboten ajeng niru, ajeng nyuwun mawon. Karena prinsip apa ngeten? Meniru niku dadi ngeten. Usaha niku ditiru niku orang pengen niru suksesnya orang lain itu kan bagus sih. Tapi yang membedakan niku ya, prinsip saya itu ajeng ditiru arep ngerti arep ngertos mau tahu prosesnya itu boleh. Boleh saya. Karena saya Hasilnya. yakin rezeki wong iki beda-beda. Betul. Nek rezeki wong beda-beda kata-kata sing kita tawakal nggih, kata-kata kita pasrah. Tapi di analogi betul. Orang yang membedakan rezeki orang satu dengan yang lain itu berbeda. Contohnya dodolannya kecap sama. Tapi kenapa rezekinya? Karena yang membedakan misalnya cara bikinnya sama, bahannya sama. Yang membedakan nantinya itu adalah Hasilnya. bukan faktor pemasarannya. Oh, Pemasaran itu yang akan menentukan rezeki orang itu berbeda. Tak Tolong jedeki ya, kok awalnya gawe pemasarannya- saya bisa. Pemasarannya ini luar biasa ini. Tak jedeki nggih saged, tak jedeki cara-caranya ini. Kapan apa boleh studi banding ke tempat Boleh, panjenengan untuk belajar. Nggih, boleh. Buat teman-teman yang ingin belajar buat kecap, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu Fatah ya, jangan lupa ya. Boleh, Fatah dan boleh. Muslimat ada ini kemawon, Nggih. nirah. Jadi niku bahannya itu adalah gula kelapa. Gula Jawa. Gula nira kelapa itu gula Jawa. Bahannya itu nggih gula Jawa, terus garam krokos itu, terus kedelai hitam Malika yang dirawat seperti anak sendiri itu. Malika itu yang dirawat wis jenengane kedelai kok Malika dirawat seperti anak sendiri hasilnya ya memang ireng-ireng tenan. Niku bahannya itu kenapa bisa bertahan lama karena kedelai Malika ini direbus sampai kering, sampai habis airnya. Kemudian dijemur tidak boleh di oven tapi dijemur langsung sinar matahari langsung sampai betul-betul kering. Setelah kering itu diwehke nenggon drim, nggodhog banyu. Di sisi lain rebus air nggawa garam itu ya, garam itu digodhog sampai mula-mula, sampai mendidih betul. Terus dikomke karo dele itu. Nah, fermentasi percampuran zatnya garam dengan kedelai hitam itu yang menjadikan semakin lama semakin pekat. Di satu sisi semakin hitam, di satu sisi semakin lama kita menfermentasi 1 bulan, itu ketika dicampur dengan sukrosa tadi, nira kelapa itu kan mengandung sukrosa, itu nanti akan menghasilkan namanya sirin. Zat itu ketika bercampur dengan sukrosa dengan fermentasi kedelai hitam ini akan bertahan selama 1 tahun. 1 tahun. Ketika fermentasi kedelai ini 1 bulan, maka kecap ini akan bertahan selama 1 tahun. Sudah diuji maksudnya. Kalau 2 bulan berarti 2 tahun. Ternyata Allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa barang-barang yang di dunia ini tanpa bahan makan, tanpa bahan pengawet kimia itu ternyata bisa gitu loh. Yang saya tanyakan itu kenapa kok skala besar kok nggogo harus pakai itu. Nah, makanya nggih tak iklanke malih.
bahwa kitab ini betul-betul 100% tanpa bahan pengawet itu loh. Tanpa bahan pengawet Nggih. luar biasa. Nggih. Masih kita Nggih. sambung nanti, tapi kita mau baca komentar Oh, dari iya, iya, teman-teman iya. dulu. Dari TPK Sabilun Najah, dengan bisnis sebanyak itu bagaimana manajemennya Mas? Mau langsung dijawab boleh? Oh iya, manajemennya. Bagaimana dengan bisnis sebanyak itu? Kan Nggih. banyak wow nggih. Iya, iya. Bagaimana manajemennya itu? Oh, itu Maksudnya ya. ada sendiri-sendiri atau Itu belum jambu kristalnya itu. Oh iya betul. Bibit nih kan ya jambu kristal. Enggak, saya mau pembuahannya. Atau itu kan di samping pom bensin itu ada lotus jambu kristal. Niku jenengan juga Bukan. Saya di Kalinegoro kok, saya di Kalinegoro. Kalinegoro. Berarti namung bibitnya saja. Saya pembuahannya. Oh, pembuahannya, Buah. buahnya. Jadi ngingu nandur jamur kristal terus digedhekke terus diambil buahnya itu. Jambu kristalnya dibeton mboten Oh, niki? belum. Itu sing masalah apa? Manajemennya. Manajemennya Ya gimana? itulah. Kenapa ini saya bersyukur, yang pertama berkaitan dengan manajemen tadi saya bersyukur gunane duwe bojo seperti itu. Gunane duwe bojo seperti itu. Jadi Kapan-kapan gunane bisa duwe bojo dipanggil seperti nih itu. Mbak Lili nggih. Iya, Mbak Lili. Kapan-kapan bisa Itu saya diajak betul, main ke saya sini. begitu bangganya, saya begitu bangganya mempunyai istri secantik Lili Muflihah itu, Waduh. terus sepinter itu. Luar biasa Sakit itu. sakit Romantis beliau itu, makanya manis. secantik itu terus sakit mengontrol sampai saya bisa seperti ini gitu loh. Itu memang barokah nikah memang seperti itu. Kanjeng Nabi dawuhke kon do nikah ini memang barokah luar biasa. Ya jomblo. Mumpung musim hujan. Karena kemutan nek wong nikah niku ngeten ya, tanpa nikah ya, misalnya yang burung nikah. Orang sudah sukses, sudah mapan dalam tanda kutip tapi belum nikah niku. Niku faktor nek wong di duit niku mesti ngoten niku to. Wong di duit niku bre ora terkontrol. Oh pengen gini, pengen itu, tapi ketika sudah punya istri terus punya anak kan sudah punya anak 2. Niku pasti ada yang pengen ini, sudah ada yang mengontrol ngoten lho. Itu barokah nikah memang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mengkonsep umate ben tertata itu memang luar biasa. Ada yang Termasuk semangat ini disuruh nikah. Oke, lanjut aja, ada Mbak Lilia Dama nyimak sambil buka angkringan dadakan. Nggih, ngoten lho. Ya Ibu Muslimat, Fatihah jangan lupa beli kecap Nusantara. Udah lagi dari NU Majak sini Borobudur. Awal merintis usaha pasti ada pasang surutnya. Gimana panjenengan menghadapi kondisi semacam itu? Oh, pasang surut itu wajar nih. Mulai seorang yang paling kaya di dunia, Bill Gates, ada Jack Ma, ono sinten malih, sing saliki Facebook niku sinten? Second gitu. Nggih, itu terus wonten Microsoft itu pasti pernah mengalami satu titik terendah itu pasti. Saya juga pernah mengalami. Ketika itu niku saya pernah usaha di toko besi itu kan saya sudah mengalami titik terendahnya itu, titik terendah hidup nih. Mesti dalam segi finansial itu sampai saya belas rantai duit niku pernah itu. Niku tapi nggih niku sedaya niku disikapi dengan napa nggih? Disikapi dengan seperti ini. Ketika para pemirsa salah satunya ketika mengalami titik terendah saya tuh pernah punya hutang niku ratusan juta niku pernah di tahun 2012 2013 2014 2015 saya pernah punya hutang ratusan juta dan tidak bisa terbayar. Akhirnya kan menjual aset itu memang pernah niku saya mengalami sampai saya bisa bertinju beli apa berapa niku saya melompatnya melewati itu ngoten lho. Dan sampai saya jatuh sakit penyakit dalam selama 10 bulan. Berarti wawake ngasih gering paru-paru. Penyakit dalam kan dari faktor pikiran. Wis diutang akeh, anake loro. Wis ranti duit. Aduh. Wis ngoten niku karena saya yang anak yang kedua niku ngasih ki bayar napa niku? Ki bayar bidan niku harus ngutang niku. Ki bayar bidan bayangke niku wis ngoten. Nek saniki mbosa didelok lah itu dulu seperti itu.
Artinya dengan ayat nih inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya setiap ada hal kesukaran, kesulitan itu pasti setelah itu pasti ada kemudahan. Itu Allah mesti ngenai kemudahan. Betul. Niku implisit maknanya, implisit maknanya itu sing saya tangkap itu susah kaya ngopo nang alam dunia itu pasti sementara. Sak payah-payah wong di penjara itu pasti bisa tidur di penjara itu mesti iso turu. Tapi ora ana critane wong nang neraka niku saking susahe nang neraka niku kok iso turu nang neraka niku ora bakal. Tapi nek nang donya wong disiksa kaya ngopo di penjara kaya apa mesti ana wayahe turu niku mesti enten. Wong susahe kaya ngopo nang donya niku mesti ana istirahate. Dadi ana senenge ngoten lho. Seneng turu kan seneng. Sak seneng-senenge wong di dunia itu juga pasti ana sing ora seneng ngoten lho. Ana hal keadaan yang ora seneng. Wah banyak ta contohnya. Wong artis sing lanang ganteng sing wedok ayu. Apa-apa duwe mobil, duwe rumah gede mewah. Apa-apa kecuali kok iso pegatan. Niku apa sing kurang lak ngoten. Nah dari situ niku setiap ana kesulitan apapun niku jenengan harus punya keyakinan bahwa setelah ini itu pasti ada kebahagiaan ngoten. Karena kesulitan di dunia itu ora selamanya susah ngoten. Pasti setelah itu pasti ada kemudahan karena kita hidup di dunia. Mbuh nek nang akhirat susah ya susah banget, sak lawase nek seneng-seneng banget. Ora ana wong mlebu swarga mung gak turu kan mboten. Ah wis mesti pikiran-pikiran jenengan mesti golek widodari mesti ora bakal iso turu niku. Tapi ngoten niku berarti kalih-kalih niku kalih kula kemutan kakak kula nggih Kamas sepupu niku sing dalem meeting secang niku pas waktu saya di titik terendah niku tuh bayangke wae iki awakmu sedang dibanting bola sing dibanting. Semakin bantingannya semakin tinggi kamu setelah ini pasti niku akan diangkat oleh Allah ngoten lho. Berarti bola itu semua dibanting semakin keras maka lompatannya akan semakin tinggi. Nek banting rendah ya lompatannya itu prinsip hidup seperti itu. Luar biasa. Kita belajar banyak nih dari beliau. Ilmunya keren. Tapi kita baca dulu lagi ada Mas Yudi Sarip nyimak ngarep dhewe. Terima kasih ada Aulia Anjan derek nyimak. Terima kasih ada Mbak Ana Anul nyimak. Semangat Mbak Ana Anul. Terus ada lagi dari NU Mertoyudan ini. Salam. Nyimak dari kawasan Mayor Unus Pasuruan Gus. Matur nuwun. Ada lagi dari Mas Muhammad Abdurrahim nyimak. Terima kasih. Ada lagi dari NU Ringin Putih Borobudur hadir mengikuti. Terima kasih. Ada Markesot nyimak nyambi maem gorengan tak kecapin. Wah, kecapnya mereknya apa ayo? Besok kudu nek seneng kecap kudu tumbas kecap Nusantara. Niki di pasar sudah ada? Belum banyak. Oh nggih, nderek bakul-bakul. Nggih, belum banyak. Bisa ini titip ke Mbak Ana Anul ini. Ada lagi NU Tegalarum Borobudur Pojok Barat hadir. Terima kasih ada Mas Ahmad Nur Rahman, Gayeng Gus. Matur nuwun Ada lagi Mas Muhammad Nur Khotib nyimak dari Borobudur Timur. Wah, ini semuanya penjuru nyimak di sini. Mantep ownernya Kecap Nusantara Mas Ari sukses selalu. Matur nuwun. Untuk Mirungganan selanjutnya undang don ownernya Magresot. Insya Allah banyak inspirasi dari beliau. Kami tunggu. Tapi jangan lupa bawa kaos. Ada lagi dari MBC NU Belah Batuh Gianjar Bali nyimak. Terima kasih Bali. Kapan-kapan Bali bisa main ke sini atau kita yang main ke sana. Ada lagi Mas Muhammad Syarofi nyimak dari markas GSI Kulmo Baru. Mas Syarofi Ada lagi dari NU Wanurjo inspiratif salut Mas Ari. Matur nuwun. Ada lagi Fatayat NU Wanurjo Borobudur. Derek nyimak, derek Ibu Fatayat. Ini saya yang endorse ini jadinya. Ada dari Bang Rosis ini yang bertanya kenapa kok kecap Sumanten riyen katanya tadi sudah nih. Oh kenapa kok kecap nggih? Iya. Oh nggih, tereng. Coba. Oh kenapa kok kecap nggih? Nggih mek
bertendensi awal pas rapating LPN Umar Taida ini kenapa kecap, karena basic saya itu kan grosir gula Jawa. Di sebagian konsumennya niku adalah produsen kecap tapi orang-orang Cina nih. Di Magelang niku kan yang besar yang produksi Magelang niku ada kecap kalkun dengan kecap Kijang Jantera. Nah, selama ini supplier gula Jawanya niku adalah kaki kula. Terus kecap merek tomat di Jepara niku juga dari sini, dari kula. Gula Jawanya. Terus kecap merek Cangak di Temanggung niku Cina kan. Niku suppliernya juga kula. Tadi pas niku terbesit, saya nyuplai ke orang mereka kok kenapa saya tidak bisa gawe ngeten. Akhirnya nggih teko nekat gawe niki dengan berbagai prosesnya sangat panjang niku, berbulan-bulan niku dicoba sampai berkali-kali pertama melewati YouTube niku. Pertama kula iso gawe kecap ini berdasarkan saka YouTube. Tapi ternyata di YouTube niku tak note, wah pancen niki mungkin sing tak alami kecap nggih. Niku teng YouTube niku channel sing tutorial bikin kecap. Niki saged gawe napa niku natijah atau kesimpulan di ilmu-ilmu yang lain yang berdasarkan YouTube ngoten lho. Atau berdasarkan apapun lah, berdasarkan sing internet itu. Niki kecap niki tak YouTube niku tak jajal dari berbagai channel. Ternyata ora iso ireng. Kudu nggawa channel. Dari berbagai channel-channel sing tutorial bikin kecap itu. Niku hasilnya ora gelem ireng. Padahal sing teng YouTube niku iso ireng ngoten lho. Iki berarti lah ono resep yang disembunyikan. Artinya dijelomprongke kalau YouTube mengkono golek viewer ngoten lho. Nah, mungkin di channel atau ngelmu-ngelmu apapun. Nek sing nggon internet mboten sae. Kudune adu arep ngeten iki. Klasikal karo kiai ngeten ilmune mang kudu tenan. Merah dijlomprongke ngoten lho. Nderek NU niku bener. Nderek NU ora dijlomprongke. Karena saya wis ngikuti YouTube kok ora dadi. Ora manfaat ini. Akhirnya tak autodidak coba pakai terus takon tinggen rencang di ahli gizi ben iso ireng tapi ora nggawa pengawet, ora nggawa bahan-bahan kimia apapun iku piye carane. Dicedheki bahane nggawa fermentasi itu. Tak jajal memang betul itu. Ternyata orang nggawa bahan pengawet pun iso hitam. Hitam pekat. Niku kan kula takon nggawa ahli ilmu nih. Jadi isone menjadi kecap niki kan saya tanya dengan orang yang memang ahlinya. Kon takon karo wong sing duwe ilmu. Nek wong ana wong kok ora ngerti nggih. Takono karo wong sing ahli ilmu. Mukane nek ngaji aja karo YouTube. Sedikit tapi pas. Nggih, jadi ekspansinya niku kaya ngono tapi hasilnya kok ora padha. Betul. Ekspansinya pengen ngalim ning nggawa kuno ternyata ora padha karo hasilnya. Kudune mangat arep ngelmuni. Rahasia ngoten. Rahasia. Tapi mboten tanglet kalih kanu bose Kijang Jantera. Wah, mboten saged. Mboten saged. Ada lagi dari Ansor Borobudur, salam semangat sahabat, bisa buat inspirasi sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih rawuhnya di Borobudur. Nggih, matur nuwun. Ada lagi Mas Agus Kurniawan, inspiratif, kenapa milih kecap kok bukan saus? Oh nggih, saus itu sangat mudah niku. Oh iya, besok kita buat jenengan buat brand lagi. Oh nggih. Saus. Nggih. Sama cuka. Saus sama cuka. Saus Nusantara. Emang ekspansinya setelah kecap ini memang saus. Ini kan saya sudah setelah tipikal selesai. beliau ini modelnya ditantang besok pasti buat ini. Oh, sausnya sudah soalnya. Sausnya sudah. Saus saya itu kan ini kan prosesnya sangat lama, berbulan-bulan baru bisa seperti ini. Terus saya kok biasanya wong bakul pabrik kecap itu biasanya sama saus. Terus saya bikin saus berdasarkan YouTube dulu saya. Ora kasil panjenengan. YouTube-nya ora kasil panjenengan niku. Nek otodidak terus takon ahli gizi tadi, temen sing di UGM itu ahli gizi itu, kanca SMP dulu. Sampai itu terus takon ternyata iso tanpa nggawa sing campuran bahan pewarna buatan memang bisa. Ning belum dilaksanakan. Produksi secara kayak seperti kecap ini nggih.
tak simpen dulu resepnya, so nek iki wis jalan Nah, tenan toh. baru baru kecap. Ini baru kecap Baru manis, saus. belum ada kecap asinnya. Asin ini. belum. Mungkin lebih mudah nih kalau. Lebih mudah. Itu kalau saus itu kan setengah jam jadi itu. Oh, luar biasa. Nggih. Saya 2-3 Jangan lupa nggih. endorse. Siap. Borobudur. Nggih, 3 kali jadi itu. 3 kali percobaan jadi kalau sing saus itu. Tapi jangan yang percobaan. Ada lagi dari Denmas Agus Purwanto. Pasuruan hadir derek nyimang Gus. Oh, matur Terima nuwun, kasih. matur nuwun. Ada lagi Mbak Ani Ratul Ula, luar biasa. Nggih, matur nuwun. Ada lagi dari NU Muntilan, salam pemuda kreatif. Matur nuwun. Oh, solutif. Ada lagi Mas Pujianto, nyimak saja jari Candi Rejo. Terima kasih. Nggih, matur Ada nuwun. Mbak Nurul Milah, derek nyimak. Mbak Nurul Milah. Oh. Ada lagi dari TPK Sambilun Najah, dengan bisnis banyak itu bagaimana manajernya? Tadi sampun Sampun nggih. nggih. Punya istri Terus- dulu, punya istri dulu. Oh. Nek Bu Apa nih? Apa tuh? nek Putri berarti punya suami dulu nih. Waduh, Nggih. bagaimana dengan jomblo? Jomblo ini. Ya, yang jomblo tetap semangat, tetap berkarya. Nggih. Nikah dulu baru bisnis. Ada lagi dari nikah dulu Mas biar langsung jos. Terus ada lagi dari Markisot, sangat memotivasi sekali kira-kira mau merambah ke usaha apalagi setelah ini saus. Nggih. Jambu kristal. Oh, nggih. jambu kristal. Ada lagi dari Mas Dingklo Zikir, stay menyimak. Terima kasih. Ada Mas Wakid bin Hasim, nyimak dari Mungkit. Maaf belum bisa gabung ke studio utama. Nggih. Terima kasih. Ada Mas RL Raden Kian Santang, Kang Jito Senyimak, Kang Jito Secang Nyimak. Oh, sang. Oh, Mas Jito. Ada lagi dari Bansar Mertayudan. Oh, nggih. Mas Mantep Rosid. Gus Ari. Matur nuwun. Nah, harus bangga nih Mertayudan. Ada Mas Ahmad Mustakin. Mantap Gus Ari. Matur nuwun. Ada lagi Mas Dar. Kecap mantap Nusantara. Jangan lupa bendo terngiang-ngiang. Kudu diulang-ulang itu, kudu diulang-ulang Betul, nih. perlu diulang-ulang Nggih, itu diulang-ulang. adalah ilmu bisnis juga. Nggih. Selama kita ngomongin Kudu itu. diulang-ulang, kudu Nah, diulang-ulang. Ada lagi Mas Miftahul, nyimak saking Gunung Kidul. Terima kasih. Matur nuwun. Gunung Kidul tetap semangat, Nggih. positive thinking, jangan lupa untuk tetap berdoa. Nggih. Ada lagi Pak Ji Asmoro Bangun, India nyimak. Wah, Waduh, tenan India iki. nih. Wah, New Delhi. ini. Terima kasih. Ada lagi Mas Aufa Umar, nyimak sambil ngopi dan Nggih, keriting dari Mertayudan. Mabes Ngati. Nggih, Mertayudan ini, Oh nggih. iya, luar biasa. Pasukannya banyak nih beliau. Ada lagi dari Kang U, Taiwan nyimak dan terima kasih. Matur nuwun. Taiwan tapi mboten gandule tadi. Ada lagi Mas Joko Sulardi, Banjarnegara Nggih, nyimak niku. Gus. Nggih, Kecap matur nuwun, luar matur biasa. nuwun. Dari kecap sampai ngopeni anak wedok. Ngopeni anak Anak semua. wedok sapa kuwi? Waduh. Ada lagi Mas Arya Mahsun, derek nyimak barokah ilmunipun Gus. Matur nuwun, Terima matur kasih. nuwun. Ada Mas Rudi Pujianto, salam Yasi. Yasi. Sai. Oh, Oh, iya. Terima kasih buat sahabat-sahabat, masih kita tunggu untuk komennya Nggih. dan juga pertanyaannya. Oh iya Mas, untuk kecapnya ini apakah sudah terdaftar di Haki? Sampun. Tapi nganu bare proses ta itu. Oh proses ya. Iya, nunggu pelatihan yang terakhir. Ini kan belum PYT belum turun sama MU itu baru nunggu kuotanya yang pelatihan itu kuotanya penuh, kuota terpenuhi terus baru pelatihan terus turun PRT-nya. Memang agak Tapi lama. sudah uji lab sudah, hanya melalui izinnya dulu belum. Tenang, sudah teruji lab. Iya, sudah teruji lab itu. Kalau Ada ada sertifikasinya. apa-apa bisa hubungi beliau kalau habis beli ini. Ada terus. Tapi ini perlu kita dukung banget nih pemuda yang kreatif dan juga kita harus bangga nih orang NU terutama. Nggih. Nusantara ini beliau juga bangga dengan kata NU, nggih. NU, nggih. Nusantara salah satunya itu ditonjolkan Nggih. NU-nya. Dan ngomong-ngomong ini Mas, itu kan usaha panjenengan luar biasa. Bagaimana dengan panjenengan bergerak di organisasi ini? Organisasinya. Iya, jenengan kan
kegiatannya banyak banget nih. Nggih. Tapi juga masih ngopeni organisasi ngoten niku. Organisasi nggih. Bagaimana untuk Dereng membagi sing nggih. waktunya? Nggih, dereng. Organisasi itu nggih kan nggih. Organisasi itu kan bukan one man show nggih. Kebanyakan di kita niku sing nggih sing tenggen awal dulu nggih organisasi sing tenggen NU di ranting atau di Ansor ranting biasane niku one man show niku yang bergerak niku hanya itu saja. Padahal organisasi itu kan suatu kegiatan banyak orang dan juga sudah terbentuk ini bagian apa. Kalau semuanya sudah jalan kan, kalau semuanya sudah tahu tupoksinya, saya kira organisasi itu tidak mengandalkan satu atau dua orang saja. Nggih tetap jalan saya menjadi nopo misalnya tinggi Ansor ranting atau di Tanfidiah ranting. Ya alhamdulillah selama ini sampun tetap berjalan meskipun saya punya banyak kegiatan itu. Artinya organisasi yang berjalan misalnya kegiatan selapanan itu kan selapan sekali, belum kegiatan sing ngaji niku ki mbak bakdo mahrib bakdo kan sakit tasih bisa membagi waktu itu ngoten. Kaya niki kan sudah ada yang ngurusi sing ayam juga sudah ada yang ngurusin Sudah seperti ada itu. Nggih. PJ-nya Nggih, sendiri-sendiri. sampun. ngoten. Sampun. Kenapa jenengan masih mau berjuang di NU? Di NU nggih karena saya orang pesantren. Luar Nggih. biasa. Karena saya orang pesantren ngoten. Dadi NU itu kan pesantren besar. Sementara pesantren itu adalah NU kecil ngoten. Kenapa waktu kok orang pesantren kena orang pesantren kok orang NU iku yo masya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku. Karena dia itu kan bangun dari pesantren, atau pesantren itu adalah NU, pesantren itu adalah NU kecil. Sebelum ini kan mesti ngoten. Dan alhamdulillah barokai NU ini dari khidmah teng NU itu bukan memanfaatkan NU-nya tapi barokai khidmah di NU ini saya punya diparingi Allah niku berbagai nggih napa berbagai ilmu, berbagai kok duwe sentingan duwe inisiatif ini buat ini itu barokai. Saya kira barokai dongane Mbah Kiai Mas Ayah niku ngoten lho. Isone ngeten niki nggih karena barokai tiyang sepuh kalih, barokai dongane para Mas Ayah kula teng Lirboyo, barokai muasis Mbah Ki Hasyim Asy'ari saya kira ngono to. Wong riyen lak Mbah sinten sing dawuh Mbah Ki Ridwan Abdullah napa sinten sing Mbah Ki Wahab Abdullah nggih dawuh. Wong sing khidmah nang NU niku ngasih ora iso mangan ketok kupingku. Artinya bukan memanfaatkan melu organisasi ini terus memanfaatkan di dalamnya bukan tapi barokah khidmah tok niku lho. Ora dibayar nang NU tapi Gusti Allah niku ngatur saka dongane Mbah Ki sing pun semare niki bisa diparingi kekuatan yang luar biasa. Wong tamat SMP terus nang pesantren kok iso ngene kecap kan luar biasa lah ngoten to. Wong kula niku ora SMA ngoten lho, bukan SMA mboten kuliah, tambahnya SMP tok terus di pesantren ya ora neruski karo sekolah niku mboten nggih, pesantren tok. Tapi kok barokah luar biasa niku, barokah NU niku luar biasa. Ora ketemu sakniki kan ketemu putrane. Dewe diniati mawon nggih. Kula tak niati khidmah teng NU niku nirakati anake ben sukmen semakin mulya ngoten lho. Amin, luar biasa. Ora ketemu aku ya sok anake ben mulya lah ngoten niku. Barokah ngoten niku. Ngasih iso sing terakhir niku kan jambu kristal niku sing yang kelima niku jambu kristal niku. Jambu kristal niku kula ya berdasarkan YouTube niku. Ning ora semuanya. Jambu kristal niku lak buah non musim lho. Sepanjang tahun itu mesti berbuah. Kalau nandur nanam 160 pohon. Nanam 160 pohon niku 126 pohon jambu kristal. Niku jambu kristal niku setiap 1 minggu niku panen 2 kali, baru umur 8 bulan. Kayak dibuahke. Niku setiap panen niku 10 sampai 12 kilo hargane 10.000 per kilo 120.000 terus seminggu 2 kali kan berarti kan 240 niku ngoten niku terus
Padahal jambu ini semakin gede pembuahannya semakin. Umur 3 tahun niku sing pun kenalan Siting Purworejo niku sing sampun nglakoni to. Niki dia nandur 135 pohon jambu kristal niku. Niku bertahap mulai 8 bulan dibuahkan sampai sekarang 3 tahun setengah. Nah, di 3 tahun setengah niku Mbak niku panen semakin melimpah, setiap minggu niku 4 kintal niku. 4 kintal. Setiap minggu 4 kintal. Padahal setiap minggunya ngoten-ngoten niku terus. Nah niku ning aja do niru nggih, ndak engko ndak rapayu. Ning ngoten niku karena di kita niku repotnya ngoten niku to. Nek iki wong payu terus ditiru, akhirnya do nanam. Kaya durian niku. Iya, sekarang. Durian niku soalnya do nandur durian kabeh. Akhire bakul durian ra payu. Mesake niku. Rambutan biyen salaman menjadi ikon rambutan. Sekarang rambutan mah gawe areng wite. Betul, betul. Karena di kita niku Harganya tidak sangat berinovasi tapi rendah. mencontoh yang sudah punya ngoten niku. Nek pemasaran niku sampun di skala teng warung-warung sampai di Temanggung sebagian perbatasan antara Windusari dengan Temanggung. Banyakan sing ke sana, sing ke arah Windusari terus Atasnya. Temanggung, Selopampang, Tembara sampai sana sing kesini niku baru sampai di wilayah Banjarnegara terus Tempuran sebagian belum begitu luas karena baru beberapa bulan yang lalu. Yang saya yakin niki kecap Nusantara niki karena kan konsumsi bahan salah satu makanan pendamping di setiap makanan. Kula niku sing marai semangat niku kecap Nusantara niki. Sing marai semangat niku kula ndelok terus buka biasanya nek kula nggawe apa ngoten niku kula terus buka sing wis sukses apa ngoten. Kula nyontoh kecap Bangun. Kecap Bangun niku punya 16.000 hektar tanduran sendiri kedelai Malika. Terus punya pabrik di mana terus diakui Unilever terus asetnya ratusan miliar itu. Ratusan miliar. Kecap Bangun terus kalau buka wah ternyata Kecap Bangun niku iso ngasih dituku sahamnya sebagian 60%-nya dimiliki oleh Unilever, sebagian untuk owner niku. Sahamnya dibeli ratusan miliar niku, sahamnya tok. Urung penjualannya ta niku. Niku mboten instan terus sesasi atau setahun niku ternyata Kecap Bangun niku berdiri tahun 1928. Artinya iki yosok mungkin buyute aku sing bakal menang gitu. Amin, amin. Kayak kowe Jati niku kata kowe Jati Payu Larang niku kan Semakin bukan tua, semakin nggih. Artinya tidak ada yang instan di dunia ini ngoten lho. Dadi ojo sampai juk iki bosen karena prinsipe usaha niku semua usaha apapun kula ngarani usaha apapun niku semuanya bagus. Sing mboten bagus niku mindset kita. Biasanya usaha ini gagal, usaha lagi, usaha ini gagal, ganti. Tidak menambah usaha baru tapi mempertahankan yang lama, menambah baru tapi kita ganti. Padahal setiap ganti niku akan kita proses dari awal. Jadi usaha niku nek sing kula amati niku hanya 3 hal niku. Pertama berpikir terus melakukan, yang ketiga evaluasi. Berpikir melakukan evaluasi terus seperti itu. Nah iki urung berpikir terus ganti mana kan berpikir lagi. Ini kalau yang ini misalnya usaha A, kita berpikir untuk melakukan usaha terus kita lakukan, nekat lakoni. Terus 1 bulan dievaluasi. Nah, kok kurang bagus kan kita mengevaluasi untuk mengembangkan, bukan untuk mengganti. Kalau mengganti artinya sing usaha yang lama ditinggalkan, kita berpikir lagi untuk usaha baru. Sementara Gusti Allah adalah yang evaluasi yang kedua itu akan mentakdirkan kita untuk berkembang. Kok dhewe ganti, rasido meneh kita berpikir lagi lah ngoten. Usaha apapun contoh. Sing jenenge Mas Pion Markus sinten niku, Alim Markus niku. Niku lak bakul rongsok mbiyen, omahe hanya 2x2. Niku isone sukses kan baru tuane, anake sing baru yang meneruskan. Artinya dia berusaha gawe rongsok terus berinovasi gawe rantang gawe apa Mas Pion mari kita cintai produk Indonesia tadi. Iya, betul.
Lah niku nggih tetep usaha niku kuwi terus dilakoni pasti Gusti Allah niku mengenai akan di satu titiknya nanti kita akan menjadi sukses betul-betul ngoten lho. Artinya nggih ngoten niku usaha niku. Masarane nggih teko kita pertama dilakoni ditolak biasalah ana wong wah kula pun nggawa kecap karena sing wis pakai kecap yang lama atau kecap sing wis mlaku niku arep berganti niku kiambae takut akan resepnya itu akan berubah. Biasanya ngoten. Jadi bicaranya kita meyakinkan bahwa kecap niki non pengawet, non pengental dan sebagainya. Ben meyakinkan. Tapi kalau yakin satu saat nanti akan diterima di seluruh Nusantara. Dengan disupport oleh teman-teman dari NU juga. Nggih, NU juga nggih. Ini ada enggak kemasan yang 500-an itu? Dereng karena itu alatnya mahal. Alatnya mahal ya? Mahal itu 120 juta alatnya nih. Dan juga untuk memasukkannya lebih susah mungkin. Lebih mudah sebenarnya. Oh, lebih mudah. Tapi kan itu butuh investasi besar 120 juta nih. Niku nek kula kan tuh masih cilik. Sing renteng-renteng. Tapi ke depan kula ke depan nggih ajeng niku kadang napa? Ke depan mau bikin Biarin sing aja kemasan kecil. dikomorin terus biar beliau ini inovasinya semakin bagus. Ada lagi dari Mas Niko Wahyudi nderek nyimak, terima kasih. Matur nuwun. Ada lagi Mas Mujab Sai, Depok hadir Gus, terima kasih. Ada Mas Sodik saja, tasih nyimak sinambi keroan. Waduh matur nuwun nggih. Mungkin cepat sehat Mas. Ada lagi dari Mas Muhammad Zidna Kamal. Nggih, tangga desa niki tangga-tangga kula niku. Mertoyudan Gelagah Banjarnegara hadir. Pasukannya banyak. Ada lagi Mas Senja Zaki, Mertan Banjarnegara nyimak. Terima kasih. Ada Mas Fauzi Al-Fadli dan Mas Aulia Anjar sedang menonton bersama. Terima kasih. Ada Mas Hasyim Sidik derek nyimak saking Ringin Putih. Terima kasih Ringin Putih. Ada lagi dari Mas Catu Widarmoko sedang menonton. Bagaimana kabarnya Mas Wid? Sehat-sehat. Ini terakhir dari kita Mas. Gimana caranya untuk menjadi distributor? Oke, sakit. Menjadi distributor misalnya di area taruhlah kecamatan ini nggih, kecamatan Borobudur ini kalau mau menjadi distributor kecap Nusantara niki jenengan datang ke kantor karena itu sudah berupa CV. Saya punya sekarang karena usahanya banyak seperti itu terus tak bikinkan CV. Sekarang punya CV namanya Cahaya Nusa Nawa. Nusa niku NU untuk bangsa, Nawa itu kan bangsa Sangsakata artinya 9. Tepuk tangan dong. Jadi bisa 9. Jadi nama CV-nya itu Cahaya itu kan sinar. Betul. Sinar NU untuk bangsa, Nawa itu kan bahasa Sangsakata 9. Jadi Cahaya NU bintang 9. Wah, luar biasa loh. Nama CV-nya nih, CV-nya Saking multi. cintanya beliau Nggih, ini nama dengan CV-nya multi nih. Beliau pasti punya Lah harapan. niku datang ke kantor kami nggih di Glagah itu kantornya. Di kantor saya mangke menyerahkan ke betul biodata terus kita interview. Terus misalnya di Kecamatan Borobudur nanti kita drop ke situ tapi nanti ada MOU tersendiri di situ di kantor itu. Mari kepanggih. Untuk Borobudur sampun nih, sudah masuk belum ini? Dereng. Makanya ajeng tantes iya. distributor kecap Nusantara misalnya di Kecamatan Borobudur jenengan misalnya sederek-sederek sing datang ke kantor terus kita di situ mengambil satu kesepakatan MOU untuk menjadi distributor di wilayah ini. Ini kita langsung ke ini tidak ke mana-mana, artinya di satu titik itu karena memang distributor itu kelas distributor. Tapi harus menggunakan biaya mboten niki, maaf. Artinya? Kan biasanya untuk pembelian berapa dulu kayak gitu. Oh nggih, kalau ini awal tergantung. Jadi distributor itu? Distributor itu? Atau reseller bukan, ya? kita distributornya itu karena ini namanya Nusantara nek melalui jalur MBC harus punya Kartano. Oh, Kartano. Luar biasa. Nek KTP negara urung kanggo niku kudu Kartano sik niku. Wong NU tenan ora gitu. Harus punya Kartano terus tidak harus menyerahkan aset apa tapi saya target. Jadi mampu kamu jenengan 1 bulan harus mampu harus menjual sekian gitu. Berarti syaratnya sangat mudah sekali teman-teman. Harus punya Kartanu. Oh, harus punya Kartanu. Karena kita menjual Nusantara. Kecap. Luar biasa narasumber kali ini, inspirasinya banyak banget.
Dan kapan-kapan kita boleh dong main ke tempat. Saged. Ajeng teng Jambu Kristal petik langsung. Wah, kita bisa Teng ayam mendet langsung saged. lumayan. Jadi betul kecap terus ayamnya dibakar. Wah. Engko Oh ya, lebare makan. endorse panjenengan nih. Gitu. Niku tengen kula riyin jiko kecape. Terus tuku tengen kandang jiko ayame. Dipanggang engko makan. Tuku jumlahnya. Makanan penutupe mangke nggawa buah Jambu Kristal Wah, gitu. luar biasa beliau ini, ilmu perdagangannya mantap sekali. Boleh teman-teman untuk belajar ke beliau. Oh iya, terima kasih atas kehadirannya. Nggih sami-sami. Dan juga terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Nggih sami-sami. Semoga sareng-sareng, bermanfaat nggih. Amin, dan amin. tetap semangat untuk Amin. NU dan keluarga Amin, tentunya. amin. Salam juga untuk keluarga. Nggih. Dan juga tetap semangat. Oh iya. Jadi ternyata itu semuanya hanya butuh tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu dan juga tidak bosan untuk berproses karena semuanya butuh proses. Teman-teman NU semuanya harus tetap semangat, positive thinking bahwa kita itu pasti bisa. Dan juga terima kasih Mas. Buat sahabat semuanya, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Tetap pantengin terus NU Borobudur dan juga jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube NU Borobudur dan juga follow Instagram NU Borobudur. Terima kasih. Sugeng tindak, hati-hati di jalan. Sugeng tindak. Kondur. Kondur. Kelas iki. Terlalu gemetar nih karena di depan kita ini orang yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Sedikit juga menyinggung tadi perjalanan saya juga. Terima kasih. Kami dari NU Borobudur dan juga disiarkan langsung dari NWC lantai 1 NU Borobudur. Salam kemandirian dan kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.